Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kesehatan pada kita sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan pada mata kuliah menggambar teknik dengan gambar potongan. Ya, ini adalah materi terakhir dari materi penggambar manual yang nanti akan kita lanjutkan dengan menggambar dengan menggunakan bantuan software komputer. Ya. Nah, ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari di dalam materi gambar potongan itu. Yang pertama adalah terkait pendahuluan, kemudian terminologi dan praktek umum dalam gambar potongan. Kemudian juga kita akan pelajari jenis-jenis potongan yang biasa digunakan di dalam gambar teknik. Dan terakhir nanti kita akan mempelajari bagaimana memberikan dimensi atau memberikan ukuran di dalam gambar potongan. Baik, ketika kita membuat gambar teknik dengan sebagai bentuk komunikasi grafis untuk menyampaikan ide atau terkait dengan objek atau produk yang akan kita sampaikan kepada orang lain, ya. Dari objek ini kita akan membuat sebuah gambar kerja atau gambar teknik, ya. Nah, di mana di dalam gambar teknik ini ada dua hal. Yang pertama, proyeksi ortografi. Nah, proyeksi ortografi ini bisa diwujudkan dalam bentuk proyeksi aksonometri ataupun proyeksi multiview. Kemudian di dalam gambar proyeksi ortografi ini tentu juga perlu diberikan dimensi atau ukuran-ukuran. Ya, sehingga kita menjadi tahu bentuk bendanya seperti apa, kemudian juga ukuran dari benda tersebut atau objek tersebut seberapa besar, ya, dengan dua hal tadi, dengan proyeksi ortografi dan juga dengan dimensi atau ukuran yang diberikan. Nah, namun ada kalanya kita perlu mereview gambar kerja yang ada, apakah dengan gambar kerja yang tersedia itu atau yang sudah kita buat tersebut sudah cukup jelas, ya. Nah, kejelasan ini tentu salah satunya terkait dengan kelengkapan baik dari komunikasi grafisnya, artinya dari gambar proyeksi ortografi yang kita tampilkan dan juga mungkin dari kelengkapan dimensi yang kita berikan di dalam gambar kerja tersebut. Nah, kalau sudah jelas, artinya gambar kerja yang kita buat itu sudah cukup jelas, semua informasi sudah disampaikan di sana, bentuk produk atau bentuk objek sudah tergambarkan di dalam proyeksi ortografi, maka kita anggap sudah cukup selesai. Nah, namun ada kalanya dari gambar kerja yang dibuat itu masih ada kekurangan, ya, informasi di dalam gambar kerja tersebut. Bisa jadi dari proyeksi ortografinya, bisa juga dari dimensi-dimensi yang diberikan. Ya, mungkin karena keterbatasan tempat atau keterbatasan fitur-fitur yang bisa kita berikan dimensinya. Nah, oleh karena itu, ketika belum jelas, ada beberapa hal yang mungkin bisa ditempuh. Ya. Yang pertama adalah dengan membuat proyeksi ortografi convention. Ya, jadi dengan membuat proyeksi ortografi tambahan untuk melengkapi gambar kerja tersebut. Ya, misalnya untuk sebuah objek yang kompleks, ya, kita mungkin tidak cukup dengan membuat gambar proyeksi multiview dengan 3 pandangan. Ya. Biasanya kita pakai pandangan depan, pandangan kanan, dan juga pandangan atas. Nah, mungkin dengan 3 pandangan itu belum cukup. Maka oleh karena itu kita tambahkan 1 pandangan lagi. Ya. Misalnya pandangan dari sisi kiri, karena ada fitur-fitur di bagian kiri dari objek yang belum tampak. Ya. Oleh karena itu untuk menampakkannya kita tambah proyeksi ortografik tambahan. Ya. Nah, kemudian dengan tambahan itu apakah sudah cukup jelas atau belum? Kemudian ternyata masalahnya bukan ada di situ. Ya. Barangkali ada fitur-fitur yang terletak di dalam objek
yang kalau kita lihat dari arah manapun juga tidak kelihatan. Ya. Nah, oleh karena itu untuk kasus seperti ini mungkin kita perlu gambar potongan. Nah, apa itu gambar potongan nanti akan kita bahas lebih jelas di belakang. Ya. Nah, kalau gambar potongan juga belum, nanti akan ada potongan convention. Ya. Nah, ini adalah mengapa kita perlu membuat gambar potongan. Ya, jadi gambar potongan ini adalah teknik yang terakhir untuk menjelaskan sebuah objek melalui gambar kerja. Nah, apa sih kegunaan dari gambar potongan? Pertama, kegunaan dari gambar potongan adalah memperjelas gambar dengan atau mengurangi garis terhalang. Ya, ketika ada sebuah fitur di dalam objek yang kalau dilihat dari arah depan, arah samping kanan ataupun dari arah atas, atau mungkin juga dari arah pandangan yang lain, fitur tersebut tetap tidak kelihatan karena berada di tengah-tengah objek. Sehingga kalau dipaksakan tidak menggunakan gambar potongan, maka akan kita buat dalam bentuk garis terhalang. Nah, agar garis terhalang ini berkurang, maka kita buat gambar potongannya. Kemudian yang kedua menunjukkan potongan melintang atau penampang dari sebuah objek. Ya. Ini. Jadi mungkin kita ingin mengetahui bentuk potongan melintangnya seperti apa, ya, kita bisa tunjukkan dengan gambar potongan. Kemudian juga memberikan dimensi. Jadi ada beberapa aturan dalam pemberian dimensi yang mungkin tidak bisa kita langgar gitu ya. Kalau kita gunakan gambar yang biasa, bukan gambar potongan, maka ada beberapa dimensi yang tidak bisa kita berikan. Nah, oleh karenanya kita butuh gambar potongan agar kemudian kita bisa memberikan dimensi pada fitur tersebut. Oke, kita lihat contohnya, misalnya seperti ini. Kegunaan menggunakan tampak potongan. Ya. Baik, ini misalkan objeknya. Kalau kita gambarkan objek tersebut ke dalam gambar multiview, maka kita akan dapatkan dua gambar ini gambar pandangan atas. Ya. Jadi kalau dilihat dari atas akan tampak seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari tampak depan, ya akan diperoleh seperti ini. Nah, di sini fitur lubang yang ini, lingkaran dua ini yang di tengah, ya ini tidak tampak kalau dari arah depan. Ya, dia terhalang oleh bidang yang ini, bidang yang di depan. Kemudian kalau kita lihat dari arah kanan juga sama, ya dia tidak akan terlihat karena ada bidang yang ada di samping kanan ini. Nah, begitu juga kalau mau dilihat dari samping kiri juga tidak akan terlihat. Ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ya, banyak garis terhalang yang tampak di dalam gambar ini. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi garis terhalang, ya, karena kita menjadi tidak bisa memberikan dimensi-dimensi pada garis-garis terhalang ini. Nah, oleh karenanya kita perlu mengurangi gambar garis terhalang ini. Ya, bagaimana caranya? Yaitu seolah-olah kita akan membelah atau memotong objek tersebut dengan sebuah bidang potong seperti ini. Ya. Ini bidang potongnya. Kemudian kita perlakukan seolah-olah objek ini kita potong ya, menjadi dua. Oke. Nah, ini adalah bidang potongnya, kita gambarkan di dalam gambar pandangan atas ya. Karena bidang potong ini membentuk sebuah garis dari arah pandangan atas. Oke. Nah, kemudian seolah-olah benda ini kemudian kita potong. Ya. Nah, ketika benda ini kita potong, maka kemudian bagian yang tadinya ada di dalam benda kemudian menjadi tampak. Ya. Bagian ini yang tadinya ada di dalam benda kemudian menjadi tampak.
tanpa secara langsung, ya, seolah-olah tanpa secara langsung. Oke, sehingga dengan demikian pada gambar pandangan depannya kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk membedakan dengan gambar yang biasa atau gambar sesungguhnya, maka pada bidang potong ini, bidang yang terkena pemotongan ini, kita berikan arsiran pemotongan. Ya. Ini ada garis arsir untuk pemotongan. Ini menunjukkan bahwa bidang ini sebenarnya bukan bidang yang sesungguhnya ada di objek, ya, tetapi bidang yang tampak ketika dilakukan pemotongan. Oke, dengan demikian yang tadinya berisi garis-garis terhalang sekarang menjadi garis-garis tampak. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa memberikan ukuran-ukuran atau dimensi pada fitur-fitur yang ada di dalam objek. Ya. Tadinya kita tidak bisa memberikan dimensi ini karena tadinya ini adalah garis tidak tampak atau garis terhalang, ya. Kemudian kita juga tidak bisa memberikan dimensi ini karena lingkaran ini juga lingkaran yang terhalang, seperti itu. Oke, baik, itu adalah salah satu contoh keuntungan kita ketika kita menggunakan gambar potongan, ya, atau tampak potongan.